warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di masa pendudukan Belanda. Ini adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada kehidupan masyarakat pada masa kerja paksa. Yang kedua, kehidupan masyarakat pada masa pemerintah Raffles. Yang ketiga, kehidupan masyarakat pada masa tanam paksa. Kehidupan pada masa kerja paksa. Kehidupan masyarakat pada waktu penjajahan sangat menderita. Sistem politik adu domba, divide et impera yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia, dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Beberapa kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah di Indonesia satu demi satu dapat dikuasai oleh Belanda. Kerja rodi adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Kerja rodi cenderung menggunakan rakyat bebas dan kadang masih mendapatkan upah, walau sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Salah satu contoh kerja rodi adalah pembangunan jalan raya Pos Anyer Penarukan yang mencapai 1000 km. Salah satu dampak kerja paksa zaman Belanda adalah penyengsaraan rakyat pribumi yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Raffles. Antara 1811 sampai dengan 1816, Indonesia terlepas dari tangan Belanda dan jatuh ke pangkuan Inggris. Inggris resmi berkuasa di Indonesia setelah ditandatanganinya kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Raffles berkuasa penuh di Nusantara. Ia pun segera mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan seperti yang diterapkan oleh VOC dan Daendels. Salah satu langkah yang diambil Raffles dalam bidang pemerintahan adalah menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintahan. Prinsip-prinsip pemerintahan Raffles sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di India. Berikut ini kebijakan beberapa Thomas Stamford Raffles di Indonesia dalam berbagai bidang. 1. Kebijakan Raffles di bidang politik. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan berlangsung hingga 1964 yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Menetapkan sistem sewa tanah, land grant system. Kebijakan Raffles di bidang sosial, penghapusan perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Kebijakan Raffles di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit atau ras seperti Daendels. Berikut ini badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles. Court of Justice pada setiap residen, Court of Request pada setiap divisi, Police of Magistrate. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Berikut ini beberapa peninggalan Raffles di Indonesia yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Ditulisnya buku berjudul History of Java. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldii. Dirintisnya Kebun Raya Bogor. Kehidupan masyarakat pada masa tanam paksa. Kehidupan rakyat pada saat diberlakukannya sistem tanam paksa menderita karena tuntunan kerja paksa yang mengharuskan petani untuk bekerja di perkebunan Belanda dan menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman produksi untuk ekspor. Akibatnya banyak terjadi kelaparan dan rakyat harus bekerja keras. Sistem tanam paksa ini juga syarat penyimpangan. Meski peraturan hanya mengharuskan 20% dari tanah pertanian digunakan untuk tanam paksa, namun kenyataannya Belanda memaksakan penggunaan tanah yang lebih untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Aturan dibuat dalam melaksanakan sistem tanam paksa. Beberapa aturan sistem tanam paksa yaitu
Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Penyimpangan sistem tanam paksa. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan, sebab tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.